Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali melihat kita bisa berjumpa di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bawa pujian kepada Tuhan yang terbaik. Kita senangkan hati Tuhan. Kita sembah Dia dengan hati kita. Haleluya. Bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, oh selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, oh selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita menyanyikan yang terbaik. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup, mampukan ku melakukan kau ingin. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu.
sebagai doa buka minta Ibu Gembala untuk bawa kita dalam doa buka. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kembali kami kembalikan kepada Engkau Bapa. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang selalu ada dan setia bagi kami Tuhan Yesus. Bapa terima kasih di saat pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami adalah jemaat Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Satukan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami percaya bila kami memuji dan menyembah Engkau Bapa, maka Engkau akan hadir di tempat ini. Engkau hadir dengan segala kemuliaan-Mu Bapa. Engkau duduk di atas kami. Oh, kami akan memuji-muji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau akan duduk di atas puji-pujian kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Hamba pujian, hamba kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau mengurapi mereka, Engkau kuduskan mereka Tuhan. Haleluya, supaya mereka tetap layak di hadapan-Mu Bapa. Setiap pujian yang kami naikkan dari tempat ini Bapa dapat memberkati Engkau Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu yang melayani kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa, Engkau mengurapi dia. Urapan Allah turun atas kehidupan hamba-Mu Bapa. Haleluya. Engkau akan memperkatakan kebenaran itu bagi kami umat-Mu Bapa. Karena suara itu adalah suara-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang mainkan musik Tuhan, Engkau juga mengurapi dia. Haleluya. Urapan-Mu turun di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini. Dari tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan yang masih ada di perjalanan Tuhan. Haleluya. Bangku-bangku yang kosong Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Penuhilah bangku-bangku yang kosong Tuhan dengan malaikat pemuji dan penyembah Tuhan Yesus. Kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta habiskan ibadah kami pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Anggur suka
Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti, aku diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Apa Engkau, amin. Tuhan, biar Engkau lihat setiap orang yang memuji Engkau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Ini ungkapan kami Tuhan. Ini ungkapan kami untuk Engkau dari dalam hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Berdaulat atas setiap pribadi kami di saat pagi hari ini Bapa. Kamilah adalah alat-alat-Mu, kami biji mata-Mu Bapa. Berkaryalah di saat pagi hari ini bagi setiap pribadi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bukti kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat detik hari ini Bapa. Oleh sebab itu dengan apa kami mau membalas setiap kebaikan-Mu di sepanjang satu hari ini Bapa. Nafas hidup kami adalah kepunyaan, adalah milik-Mu, adalah pemberian-Mu Bapa. Oleh kasih anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat detik hari ini Bapa. Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman. Hamba-Mu terbatas, tapi besar iman hamba-Mu. Engkau adalah firman itu sendiri Bapa, yang berdiam atas setiap pribadi kami umat manusia Bapa. Oleh sebab itu Bapa, ungkapkan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap pribadi kami. Untuk kami dapat menjalani setiap kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Berbicaralah bagi hamba-Mu. Untuk setiap pribadi kami tidak terkecuali, baik anak-anak sampai orang dewasa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saya minta Kakak Hendrik untuk main musik. Haleluya. Satu lagu yang di awal tadi dia punya ref itu HP saja, Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak, harus dicas, harus terhubung antara HP dengan kabel. Amin. Kehidupan pribadi kita sama demikian, harus ada hubungan hari lepas hari. Amin. Terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi, ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Firman-Mu adalah dasar hidupku, berdaulat tiap hari Bapak. Biar bibir mulut kami menceritakan tentang betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Yesus. Haleluya. Jadikan kami Bapa garam, terang, bahkan saluran berkat dalam kehidupan hari lepas hari Bapa. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Bukti kebaikan-Mu kami boleh ada sampai detik hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biar hati kami dan hati-Mu selalu terhubung, bahkan melekat dalam kehidupan hari
lepas hari kami Bapa. Terima kasih. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lagu ini kalau tong renungkan, Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Tidak terkecuali. Amin. Tong punya gambaran atau cerita hidup ini, kalau tong baca, tong renungkan, ada di dalam seluruh kitab. Tapi kalau saya renungkan, terlebih khusus ada di dalam Amsal ini. Tong punya cara hidup ini. Amin. Dia ajarkan kita tentang bagaimana tong harus hidup dengan orang lain. Amin. Bagaimana tong harus menjalani tong punya hidup ini. Tadi saya kasih contoh HP yang tong setiap detik, setiap waktu, setiap hari ada di tong tangan. Amin. Dia kalau lobet atau signal tidak ada saja tong repot. Amin. Tong sibuk. Contohnya macam kalau orang tinggal di juk sana, yang lampu siang hari menyala, terus dia punya, artinya tong terhubung hanya ke listrik PLN. Terus kalau listrik PLN padam, kebanyakan orang lari ke transport sini. Amin. Untuk apa? Ada hubungan. Terhubung mungkin dengan topu saudara yang di luar sana. Amin. Dalam berkomunikasi, menceritakan bagaimana kopu kabar. Amin. Bapak, mama kok di sana kopu kabar bagaimana? Baik-baik kah? Amin. Ingin sekali dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan ada hubungan. Terhubung setiap detik, setiap waktu. Amin. Itu kehidupan manusia kita. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada keinginan untuk berhubungan. Berkomunikasi satu dengan yang lain. Amin. Tanggal 14 kemarin itu orang rayakan sebagai hari kasih sayang. Amin. Tapi kasih sayang yang terlebih besar adalah pengorbanan Yesus bagi setiap anak-anak Tuhan. Terutama Bapak aku ini. Amin. Terutama pribadi-pribadi yang hadir saat pagi hari ini. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang ada di dalam dunia ini? Bapak Akuan, semua yang hadir. Allah karuniakan pribadi yang luar biasa untuk menjadi penyelamat kita. Hari kasih sayang itu kalau orang-orang pacaran, saya kasih contoh, saya membaca merenung kebenaran firman Tuhan ini. Kalau dulu tom pacaran, anak-anak SMA, itu dia punya saat di situ. Amin. Mungkin dong pacaran di sekolah. Seorang anak gadis dengan anak cowok berpacaran. Kalau dong pulang sekolah dong tidak baku antar tuh, rasanya bagaimana begitu? Amin. Karena saking cintanya, itu cinta anak-anak, cinta anak-anak muda. Walaupun itu buang-buang waktu, buang energi, bahkan buang biaya mungkin, buang tenaga. Amin. Kak Hendrik dan Kak Luisa ini langsung jadi. Tidak buang, luar biasa, tidak buang uang, tenaga. Saya kasih contoh dulu saya, tuh semua alami itu mungkin. Capek apa kalau tong renungkan? Amin. Capek. Tidak
Tidak ada uang, harus usahakan uang, tipu mama dong supaya piketemu kete. Anak-anak saya bilang kete, ketemu. Karena ingin hubungan ini tetap berjalan terus. Di dalam hubungan itu harus ada pengorbanan. Amin. Itu hubungan manusia secara jasmani. Rindu untuk ketemu. Amin. Apalagi di zaman sekarang yang memiliki HP, alat komunikasi ini. Seperti tadi saya kasih contoh. Kalau tidak ada jaringan, sibuk sekali dari tempat yang ada jaringan. Untuk berkomunikasi. Untuk menjalin hubungan. Amin. Saya baca Amsal 21 di sana. Amsal ini menceritakan tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Dikatakan begini, Amsal 21 ayat yang ke-21. Dikatakan begini, siapa mengejar? Amin. Di situ tidak ditulis siapa berjalan atau mencari mungkin, tapi ini harus kejar. Amin. Ada firman Tuhan bagian lain katakan, kehidupan kita ini seperti olahragawan. Harus berlatih dulu untuk memasuki suatu pertandingan. Amin. Berarti ada usaha di sana. Harus ada pengorbanan. Korban apa? Waktu, materi, mungkin bahkan toh punya keuangan. Harus dikorbankan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Amin. Tadi saya katakan seperti tadi. Kehidupan anak-anak Tuhan, kalau tidak ada hubungan antara anak dengan orang tua di antara tempat yang berjarak, berjauhan. Kalau tidak ada signal saja untuk berhubungan, pasti harus berusaha. Amin. Harus berkorban. Untuk hubungan itu tetap jalan terus. Antara anak dengan orang tua mungkin. Antara istri dengan suami yang berjauhan mungkin. Amin. Hubungan ini harus kita kerjakan untuk apa? Untuk suatu hubungan harus berjalan dengan baik. Amin. Untuk apa? Tong baku ketemu terus untuk cekcok. Ada firman Tuhan dalam Amsal ini dikatakan begini. Lebih baik tinggal di soto rumah. Soto rumah itu kalau tong naik tuh orang bangunan tuh lebih sukar sekali dia masuk untuk kerja di situ. Itu di sudut-sudut ini bangunan itu. Daripada duduk dengan istri yang setiap hari mulutnya cuncang. Amsal ini kasih contoh begitu. Lebih baik suami dia pergi duduk setengah mati di sudut-sudut rumah yang kecil begini. Antara seng mungkin panas kalau siang. Dengan plafon dia harus masuk di situ. Firman Tuhan bilang lebih baik dia duduk situ daripada kau duduk rumah bor dengar istri cuncang mengeluh. Amin. Jadi berhubung untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga mungkin. Kalau kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Hari Valentine kemarin dong rayakan sebagai hari kasih sayang. Amin. Yang satu kekasih di telepon dia punya kekasih mungkin. Hai sayang, kau bagaimana? Asapu kabar baik-baik padahal ada tiup api di rumah mungkin. Karena ingin supaya hubungan tetap baik.
sesuatu yang tidak baik karena saking cintanya dibuat baik. Amin. Karena di dalamnya harus ada apa? Pengorbanan. Amin. Sama halnya dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Seperti lagu tadi. Harus terhubung terus. HP saja kalau lobet tompu cari strom saja, cari signal, cari tempat di mana yang ada strom untuk toncas. Amin. Harus tom punya keinginan seperti lagu tadi. Harus terhubung terus hari lepas hari. Saya katakan begini. Tom punya hidup di dalam gereja ini mungkin tom bisa seperti bunglong baku tipu satu dengan lain mungkin. Amin. Tentang kebaikan Tuhan dalam tom punya hidup. Tom datang cas di gereja setiap hari Minggu. Di tempat praktek itu ada di kampung rumah sana. Amin. Untuk menyaksikan bahwa Yesus salib cermin, saya ini biji mata, saya ini terang, saya ini gambaran. Amin. Di sini tuh bisa baku tipu. Shalom, shalom. Tapi tumpu gambaran cermin ada di rumah sana dengan tumpu tetangga. Amin. Di sini tuh bisa baku tipu. Bapak nipu baik saja. Amin. Di sini tempat tong cas. Bapak pendeta, Bapak Akuan kasih firman tong cas. Terus tompi praktek di luar sana. Apakah sapu hidup sama dengan yang ada di Amsal ini? Kalau Amsal di tong belajar terlalu banyak sekali. Tong belajar. Bagaimana tong datang ke gereja tiap hari Minggu atau hari Senin, tong cas, terus tompi praktek di luar sana. Kalau tong belajar tentang kasih, tong cas tentang kasih, tong praktekkan kasih di rumah sana. Amin. Cara tutur kata dengan tompu anak, dengan tompu suami, dengan tompu istri, tong praktek. Jangan di luar sana lain, di dalam sini lain. Amin. Karena di dalam sini hanya tong datang cas. Ibadah ini seperti rutinitas. Tapi jangan anggap itu sebagai rutinitas. Datang untuk tong cas. Karena itu gambaran sebenarnya itu ada di luar sana. Apakah dia gambar ini mencerminkan Kristus atau dunia? Amin. Jadi terhubung terus. Bahkan melekat terus dalam kehidupan kita. Terlalu baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau kau mau merenung tentang kebaikan Tuhan, terlalu banyak, terlalu luar biasa. Makan setiap hari itu dipunya. Amin. Itu dipunya. Jangan kau berdoa Tuhan, terima kasih atas hari ini, sab berkat yang saya makan. Bukan. Berkat mau nasi kosong kah sayur kah itu berkat Tuhan, bukan berkat kau. Amin. Penyertaanmu. Tuhan kalau tidak baik, saya berapa hari yang lalu, saya rasa kaki sebelah ini macam kram-kram. Saya kadang merenung begini, tentang apa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada anak-anak Tuhan yang waktu Tuhan kasih hidup sempurna mungkin, setia dengan Tuhan. Amin. Terus Tuhan mulai mungkin tegur lewat sakit penyakit, langsung mulai jauh. Padahal di situ sebenarnya kekuatan kita. Tapi tong ragu, tong tidak mau praktekkan. Ini anak-anak Tuhan yang sampaikan firman hebat-hebat. Tapi Tuhan mulai kasih begini-begini, terus ragu dengan kuasa Tuhan. Mungkin kau malu kah? Takut orang bicara ke Tuhan, dia ini sampaikan kebenaran firman Tuhan, terus sekarang Tuhan pukul. Kadang tong hati yang malu, padahal di situ kasih Tuhan
manusia, anak-anak Tuhan lihat. Jadi contoh, saya bergumul begini. Tuhan kemarin kalau saya lumpuh, saya akan cari kursi roda atau tongkat untuk pergi menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Amin. Jangan kalah dengan situasi yang ada. Saya duduk begini macam saya kaki ini sudah berfungsi sebelah. Amin. Duduk di meja makan. Saya merenung begitu. Saya bilang, Tuhan, kalau kau pernah kasih lihat orang lain hamba-hamba Tuhan yang hebat, waktu sembuh, waktu sehat, diberkati, pada saat kaki sebelah mulai mati, mulut sebelah mulai mati, don sudah mulai ragu dengan kuasa. Jangan seperti itu. Amin. Jalan. Sampaikan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi tubuhmu, dalam bentuk apapun. Kadang mungkin tuh malu apa ya? Dulu saya waktu lahir sampai besar saya sehat. Sekarang saya sudah dewasa, saya sampaikan firman Tuhan, terus Tuhan kok tegur saya dengan cara-cara begini. Jangan. Amin. Ingat baik. Di situ kuasa Tuhan akan bertindak. Bukan saja sama kau pribadi yang mungkin sudah lumpuh, cacat, tapi akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya renungkan begini, nanti orang lihat begini, dia saja lumpuh bisa melayani Tuhan, apalagi itu yang sehat. Amin. Di situ Tuhan akan membuka mata hati kita untuk melihat orang ini dihebat karena walau dalam keadaan apapun dia tetap mengandalkan Tuhan, tetap terhubung hubungan dia dalam situasi apapun. Itu yang saya renungkan dalam saya punya hidup. Kalau Tuhan kok kasap kaki sebelah ini mungkin cacat atau stroke, cari tongkat. Amin. Cari tongkat. Karena Tuhan punya hidup ini, Tuhan punya tujuan hanya surga. Gereja tempat kita bertemu untuk membagi sukacita, tempat latihan, amin. Tempat praktek itu ada di kopu tetangga sana, ada di kopu pintu rumah sana. Kau praktek di situ. Praktek kepada siapa? Sama kopu suami, sama kopu istri, sama kopu anak-anak. Jangan latihan di sini lain, kopi main di rumah sana lain, amin. Di sini kau kasih sayang dan kau anak-anak sayang, tapi di sana kau babi anjing. Amin. Harus praktek. Tetap terhubung dengan Tuhan terus. Tetap terhubung dengan penyelamat kita. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kau kejar semua dulu. Amin. Cari Tuhan dulu. Amin. Kadang orang ini karena situasi hidup kita, tong lupa mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan buat. Hari lepas hari, detik lepas detik dalam kehidupan kita. Tong lupa mengucap syukur. Amin. Kalau tong sudah cari, sudah terhubung tiap hari, pasti dikasihi Tuhan, dikasihi oleh sesama kita. Amin. Tetap terhubung terus. Mungkin ini firman Tuhan yang singkat bagi setiap pribadi kita anak-anak Tuhan. Tapi ini biar firman Tuhan ini tinggal dalam setiap hati kita. Dan menjadi satu hubungan antara istri, suami, anak-anak dengan orang tua, bahkan hubungan yang erat antara pribadi masing pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun.
pujian Ibu Sarlota Manggo. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan akan suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam setiap hati kami Tuhan. Karena kami percaya tanah kita sudah digarap, tanah hati kami subur untuk benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Engkau memberkati yang memberi, bahkan yang tidak memberi kecil besar Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan memberi persembahan. Kita angkat pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi kita. Kasih waktu buat Ibu Gembala, mungkin ada pengumuman. Ibu Sarlota Manggo. Ya, puji bagi nama Tuhan. Ini kemarin ada rapat singkat sedikit dari ketika kami ikut kegiatan ibadah fellowship. Itu ada pengumuman yang ketua dikasih tahu. Jadi kita ada rapat wilayah, bukan rapat wilayah tapi rapat kerja wilayah Rakerwil di Sawesuma itu tanggal 19 Maret. Jadi kita sebagai jemaat dibebankan
kontribusi sebesar 500.000 rupiah. Kalau ada kehendak Tuhan, nanti Bapak dia bisa ketemu dengan nanti Bapak Bupati yang akan buka kegiatan itu. Jadi tanggal 19 itu pas hari libur itu. Jadi kita akan bikin kegiatan. Jadi orang dari Sarmi, kegiatannya ke Sarmi, pulang dari Sarmi langsung singgah di situ, dan kita akan sekali selesai baru akan pulang ke Jayapura. Jadi ini satu kali kerjanya langsung dari Jayapura, Sarmi, selesai pulang, tinggal singgah di Grime Nawa, langsung mereka akan langsung pulang. Itu yang disampaikan. Dan di situ juga ada kegiatan-kegiatan yang kayak hal-hal yang penting akan disampaikan.